Bapak Ibu, jadi bencana-bencana apabila Arab Saudi sudah begitu sekarang, maka tak heran kalau seluruh dunia pada hari ini sudah start, Pak, mengalami bencana-bencana yang mengerikan. Ada satu renungan berkaitan dengan kajian serial akhir zaman kita, melihat daripada pemandangan yang Masya Allah, banyak pohon-pohon yang tinggi, tebing yang sangat indah, bukit yang menawan, air terjun, kemudian warung-warung yang tersedia sepanjang jalan, kemudian villa-villa. Di sini juga tersedia segala macam fasilitas kehidupan. Ada juga tempat musola, ada tempat WC umum yang bersih, airnya jernih, airnya tidak putus-putus. Dan yang jelas kami juga membawa perbekalan makanan dan juga minuman-minuman hangat, ya, minum-minuman herbal yang sangat berkhasiat. Masya Allah, Masya Allah. Kita sekarang kiaskan ini kepada kondisi, bukan kiaskan ya, kita perbandingkan dengan kondisi akhir zaman, kondisi pemandangan padang mahsyar. Karena pembahasan kita masih tentang padang mahsyar, mari kita bandingkan seluruhnya. Kata Rasulullah SAW, padang mahsyar itu orang gak bawa apa-apa. Ketika dia dibangkitkan, hanya sebatang tubuh, telanjang bulat, tidak pakai terompah, tidak ada satu helai benang pun yang menutupi tubuhnya. Tidak ada stok air minum, tidak ada stok makanan yang dibawa, tidak ada tenda yang dibawa, tidak ada perbekalan, tak ada orang yang dagang, tak ada fasilitas berupa homestay, penginapan, tidak ada fasilitas MCK, tidak ada bukit, karena seluruh pemandangan datar, kata Rasulullah SAW. Dan warna pasirnya putih-putih seperti tepung. Sementara tidak ada tempat bernaung. Ini masih ada pohon yang rindang, ya, bisa kita berteduh di bawahnya. Masih ada air mengalir, air bening, ya, yang bisa kita minum, bahkan kita bisa segarkan tubuh kita. Ada tempat-tempat berbelanja di mana-mana kita bisa beli, tapi di padang mahsyar semuanya datar. Tidak ada bukit, tidak ada lembah, tidak ada sungai, tidak ada pohon, tidak ada tempat duduk, tidak ada tenda, tidak bawa apa-apa. Saudara-saudaraku, orang nanti haus karena matahari Allah dekatkan hanya 1 mil jaraknya dibandingkan ubun-ubun kita yang ada di padang mahsyar. Haus, air di mana mau didapat? Makanan di mana yang tersedia? Dan kita juga tidak membawa uang, telanjang bulat, saudaraku. Mau menginap dari panas yang sangat terik, mau berteduh di bawah batang pohonnya tak ada. Jangan ke batang pohon, rumput pun tak tumbuh di padang mahsyar. Mari kita merenungkan ini, saudaraku. Kita dalam kondisi benar-benar super dan super miskin nanti di padang mahsyar. Sungguh demi Allah, pada saat itu orang bagaikan merasa terbakar, dipanggang oleh terik matahari yang sangat dekat dengan kita. Orang-orang mencari tempat berteduh tapi tidak ada gua. Tidak ada gunung yang bisa melindungi kita dengan bayang-bayangnya. Tidak ada bukit sehingga kita bisa berlindung di balik bukit tersebut. Kita mau berlindung kemana, saudaraku? Pada saat itu demi Allah, ada orang yang diberi keistimewaan oleh Allah. Allah datangkan awan yang teramat sangat tebal yang melindunginya. Kemana dia berjalan, awan itu mendampinginya sehingga dia merasa sejuk di bawah naungan awan itu. Sehingga Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada nanti 7 kelompok manusia, Allah naungi mereka dengan naungan, dengan payung terbentuk dari awan yang sangat indah yang melindunginya dari sengatan terik matahari di padang mahsyar. 7 kelompok orang ini benar-benar sangat istimewa, dan itu terjadinya di padang mahsyar. Mari kita berpikir sejenak sekali lagi tentang padang mahsyar kita. Apa stok yang kita punya saat itu nanti? Tak ada. Memang tak ada. Kita hanya bertelanjang bulat, sekali lagi bertelanjang bulat.
Bahkan pada situ kita panik. Orang lapar gimana nggak panik? Orang haus gimana nggak panik? Dan laparnya bukan sejam 2 jam, bukan sehari 2 hari, ribuan tahun. Khamsina alfasanah, 50.000 tahun lamanya saudara saudari. 50.000 tahun tak ada malam, siang, siang, siang. Tak ada tempat teduh, panas, panas dan panas. Tidak ada air, haus, haus. Inilah yang akan kita alami. Ya Allah, perbandingan yang sangat kontras sekali. Memang perbandingan yang sangat mengerikan, saudara-saudaraku. Kami dulu pernah mencicipi bagaimana rasa makan rumput saking laparnya ketika kami masih di pesantren. Kan memang nggak punya uang, kan memang sangat miskin. Masih bisa hidup, masih ada yang dimakan rumput. Walaupun buang airnya, BAB-nya berwarna hijau, tapi intinya masih ada yang bisa dimakan kan? Masih ada yang bisa diminum. Bagaimana dengan padang mahsyar? Dan itu waktu di pesantren hanya 6 tahun, saudaraku. Sementara nanti di padang mahsyar 50.000 tahun tanpa makan, tanpa minum. Ketika itu kata Rasulullah, orang-orang beriman yang di dunianya mereka memang taat kepada Allah, di dunianya mereka kendalikan diri dari dosa dan maksiat, di dunianya mereka berislam dengan benar. Orang-orang ini Allah kasih anugerah di mana padang mahsyar nanti Allah izinkan mereka ambil seperti potongan roti kata Rasulullah, sampai di tangannya dia pun memakannya, maka hilanglah lapar dan hausnya. Ini hanya berlaku untuk orang beriman sahaja, ya. Ini hanya berlaku untuk orang beriman saja yang memang saleh dan taat di dunia, lurus jalan hidupnya, dia kendalikan nafsunya. Allah kasih hadiah berupa pasir padang mahsyar, dia makan. Pasir padang mahsyar mengenyangkannya dan menghilangkan dahaganya. Orang-orang kafir, orang-orang Islam ahli maksiat, orang-orang munafik melihat itu, mereka tentu saja tidak akan bisa menikmati apa yang bisa dinikmati oleh orang beriman di padang mahsyar. Belum lagi nanti mereka mengalami hisab yang sebentar, hisab yang diringankan oleh Allah. Mari saudaraku, kita membuat renunganlah. Setiap kali kita berada di mana, renungkan keadaan kita di dunia ini dengan yang ada di akhirat. Renungkan selalu sehingga kita selalu optimis menghadapi dan menyambut, membayangkan akhirat penuh rasa semangat. Saudaraku yang kami cintai, saudaraku yang berbahagia, semoga tausiah renungan singkat ini menjadikan kita lebih hati-hati lagi ketika kita masih ada kesempatan hidup di dunia. Kita tidak akan menunda-nunda perbuatan dan amal soleh selagi kita masih hidup. Kita tidak akan pelit di dalam berderma, di dalam berinfak, bersedekah, apalagi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang kami cintai, di dunia masih bisa kita kontak saudara kita. Tolong bawain anu, tolong kirimkan anu, tolong suruh si anu antarkan anu, masih bisa saudaraku. Masih ada HP yang dapat kita berkomunikasi untuk mengetahui bagaimana keadaan saudara kita di rumah sana. Bagaimana masih bisa komunikasi, kita masih tahu keadaan dunia, tapi nanti sinyal apa yang ada. Kalau butuh siapa-siapa, kita dengan susah payah mencari. Kita merasa butuh dengan anak kita cari dalam jutaan miliar manusia yang banyak jumlahnya bergabung bersatu dengan jin-jin yang ada. Kita mencari dengan susah payah. Setelah ketemu ternyata orang itu tak mau menolong kita, padahal dia anak kandung kita. Setelah ketemu ternyata dia tidak peduli dengan kita, padahal dia suami kita, dia adalah istri kita. Setelah dicari ketemu dengan susah payah, akhirnya ketemu, dia tidak peduli dengan kita, ternyata dia adalah ibu kita sendiri, anak kandung kita sendiri. Bayangkan apa yang akan kita rasakan saat itu. Maka saudaraku, belajar kita di dunia ini untuk tidak mencoba mengandalkan orang lain, untuk tidak mencoba mengharapkan orang lain, seperti kata Rasulullah kepada putrinya Fatimah Az-Zahra yang kita muliakan. Hai Fatimah, aku tak akan, jangan kau andalkan diriku nanti pada hari kiamat. Engkau akan masuk surga dengan dirimu, dengan amalanmu, dengan kesolehanmu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat amal solehmu dan ketakwaanmu, dengan imanmu. Saudaraku, saudariku, begitu juga kata Rasulullah kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha
Di padang mahsyar, aku tidak akan peduli dan manusia semua tidak akan peduli dengan orang terdekatnya, termasuk aku kepadamu wahai Aisyah, di 3 keadaan. Saat pertama, dia di padang